sekarang muncul pertanyaan, Habib, lalu bagaimana dengan Ahmadiyah? Ini berbeda prinsip, usul, atau hanya furu yang berbeda? Nah, jadi sekarang pertanyaannya, perbedaannya usul atau furu? Mari saudara, mari kita lihat sejenak. Majelis Ulama Indonesia beberapa waktu yang lalu mengeluarkan fatwa tentang Ahmadiyah dan menyatakan bahwa Ahmadiyah sesat, menyesatkan, dan bukan dari ajaran Islam. Nah, kemudian fatwa ini diprotes oleh berbagai kalangan dengan mengatakan katanya fatwa tadi melanggar HAM, mengebiri kebebasan, melanggar undang-undang dasar, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ada yang tetap menganggap kalau Ahmadiyah itu masih saudara muslimnya. Sampai-sampai dia katakan, tatkala umat Islam yaitu melakukan pembubaran terhadap markas Ahmadiyah, dia katakan, kenapa sih Islam sama Islam ribut? Saudara, ini semua muncul karena ketidaktahuan atau mungkin kepura-puraan, saudara. Mari kita lihat. Gara-gara ada tokoh yang bergelar profesor doktor, yang bergelar kiai haji, membela Ahmadiyah, akhirnya Ahmadiyah jadi besar kepala. Kemudian Ahmadiyah teriak di TV, teriak di media, teriak di koran, teriak di radio. Apa dia bilang? Kenapa kami dikafirkan? Kenapa kami disesatkan? Sahadat kami sama dengan sahadat umat Islam. Kami punya sahadat, kata Ahmadiyah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Quran kami sama, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Rukun iman kami sama, rukun Islam kami sama. Kami juga sholat, kami puasa, kami zakat, kami haji ke tanah suci. Kenapa kami dikafirkan? Masya Allah. Nah, umat Islam yang nggak tahu dengar berita begitu, iya ya, benar juga. Ini dia saudara, karena nggak tahu jadi dipikir benar saudara. Yang pertama, apa sih beda umat Islam dengan Ahmadiyah? Yang pertama, umat Islam di seluruh dunia dari mazhab mana saja, dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Rasulullah, utusan Allah, Nabi yang mulia, Nabi yang istimewa, Nabi yang mendapat wahyu dari Allah, sekaligus sebagai penutup para nabi. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi dalam Al-Quran tegas sekali Allah nyatakan, tidaklah Nabi Muhammad itu ayah dari seorang laki-laki di antara kamu, melainkan beliau adalah Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Dan Nabi pun pernah bersabda, inni khatamun nabiyyin fala nabiyya ba'di. Aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelah aku. Ayat Al-Quran dan hadis tadi ini menjadi prinsip umat Islam saudara, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Ini prinsip saudara, nggak boleh dilanggar. Ini prinsip umat Islam, nggak boleh berbeda saudara. Barang siapa ada orang ngaku Islam meragukan bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, atau meragukan kalau beliau itu adalah penutup para nabi, berarti orang tersebut sesat, murtad, kafir, keluar dari Islam saudara. Masya Allah. Nah sekarang mari kita lihat Ahmadiyah. Ahmadiyah
dalam akidahnya. Mereka yakin, mereka beriman, mereka percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Nabi yang mulia, Nabi yang istimewa, Nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah. Tapi Nabi Muhammad bukan penutup para nabi, saudara. Ini yang kita berbeda. Mereka katakan bahwa khatamun nabiyyin dalam ayat yang kita baca tadi, itu mereka artikan bahwa khatamun nabiyyin bukan penutup para nabi, tapi tukang stempel para nabi. Saudara-saudara, sekarang saya mau tanya, umat Islam mengatakan Nabi Muhammad penutup para nabi, Ahmadiyah mengatakan Nabi Muhammad bukan penutup para nabi. Kalau gitu umat Islam dengan Ahmadiyah sama atau beda? Sama atau beda? Beda, sudah. Oh, ada yang protes Habib, tapi kan persamaannya banyak, Beb. Syahadatnya sama, Qurannya sama, sholat, puasa, zakat, haji sama. Saudara, maaf, manusia dan monyet itu banyak persamaan, betul? Tapi saya tanya, manusia dan monyet sama atau beda? Beda. Padahal persamaannya banyak. Manusia punya mata, monyet punya. Manusia punya kepala, monyet punya. Manusia punya tangan dan kaki, monyet punya. Tapi manusia dengan monyet sama tidak? Jadi kalau diibaratkan umat Islam dengan Ahmadiyah, umat Islam manusianya, Ahmadiyah monyetnya. Nah, jadi nggak bisa disamakan, saudara. Walaupun syahadat mereka sama, walaupun sholat puasanya sama, tapi kalau sudah dikatakan bahwa Muhammad bukan penutup para nabi, mereka sesat, mereka murtad, mereka kafir, keluar dari Islam, saudara. Saya tanya jujur semuanya yang ada di sini, kalau ada kelompok ngaku Islam mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, mereka sesat tidak? Murtad tidak? Kafir tidak? Islam bukan? Itulah Ahmadiyah. Masya Allah. Ada yang bilang, Habib, kita jangan bilang Ahmadiyah kafir, terlalu kasar, Habib. Jangan bilang Ahmadiyah sesat, terlalu kasar. Bilang aja salah jalan. Saudara, di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman kepada Nabi, Qul, katakan ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir. Nabi disuruh Allah bicara di hadapan orang-orang kafir, hei orang-orang kafir. Enggak, Nabi enggak diajarin hei orang-orang yang salah jalan, enggak. Orang-orang non-Islam, enggak, sudah. Jadi jangan terus kita dituduh kasar, radikal, tidak. Sesat katakan sesat, kafir katakan kafir. Ini persoalan akidah dan ini persoalan prinsip supaya semua menjadi jelas. Jangan samar-samar. Ini di Indonesia banyak istilah diperhalus, saudara. Saya kasih contoh. Kita pernah protes minuman keras ke DPR, minta pabrik minuman keras ditutup. Sebagian anggota dewan jawab apa? Tunggu dulu. Kita jangan lihat minuman keras itu sebagai khamr, tapi lihatlah minuman keras itu sebagai yaitu minuman penyegar untuk menyegarkan tubuh. Dia robah namanya, sudah. Kita protes judi, mereka bilang itu bukan judi, itu buang sial. Kita protes pelacuran, mereka bilang itu bukan pelacuran, jangan disebut zina, bukan, itu upaya cari nafkah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi memang di negeri kita paling demen istilah dia perhalus. Rumah rakyat digusur, bukan digusur, penataan kota. Harga BBM naik, oh bukan naik, penyesuaian. Nah, istilah-istilah, saudara.
Nah sekarang begitu juga kesesatan. Oh bukan sesat, bukan kafir, bukan, salah jalan. Jadi kalau saya nggak pakai istilah-istilah begitu, maaf, kita pakai istilah yang langsung saja orang awam jadi paham. Sudah. Kalau kita sebut kafir, sesat, murtad, orang awam paham. Kalau kita sebut salah jalan, kadang-kadang orang awam nggak paham. Sudah. Nah jadi saya lebih suka memakai bahasa yang kita semua insya Allah paham. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah yang kedua, nanti saya akan tunjukkan buktinya, saudara. Yang kedua, apa sih beda umat Islam dengan Ahmadiyah? Umat Islam di seluruh dunia yakin, beriman, percaya bahwa Al-Quranul Karim adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi yang terakhir. Setelah Al-Quran, tidak ada kitab suci lain yang diturunkan oleh Allah kepada siapapun. Sebelum Al-Quran, di sana ada Zabur, ada Injil, ada Taurat, ada Suhuf dan lain sebagainya. Tapi setelah Al-Quran, tidak ada lagi kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada siapapun dan dimanapun. Ini prinsip, ini keyakinan akidah yang nggak boleh dilanggar, saudara. Bahwa setelah Al-Quran tidak ada kitab suci lain. Titik. Ini akidah, prinsip, usul. Nah, lalu bagaimana dengan Ahmadiyah? Mari kita lihat. Kata Ahmadiyah, karena setelah Nabi Muhammad masih ada nabi lagi. Siapa nabi itu? Nabi itu bernama Mirza Ghulam Ahmad. Nah, karena Mirza Ghulam Ahmad diangkat menjadi nabi, bahkan diangkat menjadi rasul, maka Mirza Ghulam Ahmad juga mendapat wahyu dari Allah. Wahyu itu diturunkan oleh Allah kepada Mirza Ghulam Ahmad, kata mereka, dikumpulkan dalam satu buku, satu kitab yang diberi judul At-Tazkirah. Sehingga At-Tazkirah itu merupakan kumpulan wahyu yang suci, wahyu yang mulia, yang setingkat dengan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Ini kata mereka, saudara. Nah sekarang saya tanya, umat Islam di seluruh dunia yakin setelah Al-Quran tidak ada kitab suci manapun yang diturunkan oleh Allah, saudara. Al-Quranul Karim kitab suci yang terakhir. Sementara Ahmadiyah mengatakan mereka beriman kepada Al-Quranul Karim, mereka percaya kepada Al-Quranul Karim, mereka pegang Al-Quranul Karim, mereka katakan Al-Quranul Karim adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Kami beriman kepada Al-Quranul Karim, tapi kami juga beriman setelah Al-Quranul Karim ada kitab suci yang lainnya. Nah sekarang saya tanya, kalau sudah begitu modelnya, berarti umat Islam sama Ahmadiyah sama atau beda? Sama atau beda? Nah sekarang saya mau tanya lagi, saudara, kalau ada orang Islam ngaku Islam mengatakan setelah Al-Quran ada kitab suci lain yang diturunkan setelah Nabi Muhammad, orang tersebut sesat tidak? Murtad tidak? Kafir tidak? Islam bukan? Itulah Ahmadiyah. Insya Allah. Oh Habib, jangan cuma ceramah teriak tanpa dalil. Kita buktikan, saudara. Di depan saya dan di depan Anda semua ada kitab setebal 840 halaman. Kitab yang tebal ini judulnya Tazkirah. Judulnya Tazkirah. Saya buka di halaman 1, saudara. Dari jauh bisa dilihat saya berikan stabilo merah. Dari jauh bisa dilihat saya berikan stabilo merah. Di sini ditulis Tazkirah Wahyun Muqaddas. Artinya Tazkirah ini adalah wahyu yang suci. Jadi saya tidak memfitnah kitab mereka yang menyebutkan kalau ini kitab suci, saudara. Saya bukakan
Saya bukakan salah satu bagian dalam kitab ini, saudara, kita lihat, kita perhatikan salah satu ayat yang tertera di halaman 493 yang saya berikan tanda merah di tengah kitab, saudara. Di sini dikatakan, ya Ahmad ju'ilta mursalan fa innaka laminal mursalin. Dia katakan, hei Mirza Ghulam Ahmad, engkau telah dijadikan sebagai rasul dan engkau termasuk para utusan Allah. Jadi kita tidak memfitnah. Mereka mengatakan Mirza Ghulam Ahmad bukan hanya nabi tapi rasul, saudara. Saya bacakan lagi. Saya tidak akan bacakan semua, tapi kita punya catatan-catatan yang supaya kita terbuka ada apa dengan kitab mereka. Di halaman yaitu 636 yang juga saya berikan tanda merah, saudara. Saya berikan stabilo. Di sini dituliskan, ya Ahmad anta minni bimanzilati arsy. Hei Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad, kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan arsku. Jadi Mirza Ghulam Ahmad kedudukannya sama dengan arsy-nya Allah, saudara. Nggak sampai di situ. Di sini dikatakan, ya Ahmad anta minni bimanzilati waladi. Hei Mirza Ghulam Ahmad, kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan anakku. Masya Allah. Berarti kitab suci ini mengatakan kalau Allah itu punya anak. Nah, kalau Allah beranak, bidannya siapa? Nah sekarang saudara, nggak sampai di situ. Bahkan di dalam ayat yang lainnya, saudara, di dalam ayat yang lainnya, satu lagi saya sampaikan di sini. Di sini disebutkan, saudara, ahyainaka wa ahlaqnal Qur'anal ula. Hei Mirza Ghulam Ahmad, engkau kami hidupkan dan kami hancurkan, kami binasakan Al-Quran yang pertama. Kemudian dikatakan lagi, waja'alnaka, dan engkau kami jadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai Al-Masih putra Maryam. Jadi Mirza Ghulam Ahmad itu di sini dikatakan tidak lain dan tidak bukan adalah putra Maryam, saudara. Dengan kata lain, dia adalah Nabi Isa. Nah sekarang saya tanya, kitab semacam ini sesat tidak? Sesat tidak? Kalau mereka orang-orang Islam yang berkeyakinan seperti ini sesat tidak? Murtad tidak? Kafir tidak? Islam bukan? Itu Ahmadiyah. Masya Allah, saudara. Nah terus saya diprotes, Habib, sekarang kalau Ahmadiyah diperangin, oh jangan-jangan besok Kristen, Buddha, Hindu diperangin juga lagi. Wah ini kalau begini Habib sudah mengganggu kehidupan antar umat beragama. Nah sekarang kalau Ahmadiyah diserang, kita biarkan, jangan-jangan besok Kristen, Buddha, Hindu diserang juga. Ya kalau kita pikir-pikir, benar juga. Saya minta izin, boleh dijawab? Boleh dijawab? Jawabnya gampang, saudara. Kristen, Buddha, Hindu kafir asli. Ini Ahmadiyah kafir kejadian. Loh kenapa saya katakan kafir kejadian? Karena dia berkedok Islam. Kalau Kristen, Buddha, Hindu, dia punya kitab suci sendiri, nama agama sendiri, tempat ibadah sendiri. Dia tidak pakai simbol Islam, saudara. Kita bisa toleran, kita bisa hidup bermasyarakat, kita bisa bertetangga dengan baik selama mereka tidak mengganggu kita, betul? Tetapi Ahmadiyah beda. Dia menyebut dirinya sebagai orang Islam, dia pakai Quran kita, dia pakai rukun iman kita, dia pakai rukun Islam kita, dia pura-pura Islam, tapi dia obok-obok akidah umat Islam, saudara. Makanya saya tanya, Ahmadiyah berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Terus ada yang protes lagi, Habib,
Itu kan Ahmadiyah ada di mana-mana di Indonesia. Di Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, Sumatera ada, di mana-mana ada. Kenapa sih yang di Bogor diserang? Saya jawab gampang. Kenapa di Bogor diserang? Karena orang Bogor berani. Gitu aja. Kira-kira orang Madura gimana ya? Amin. Amin. Siapa yang nggak tahu orang Madura, saudara? Betul. Nah, maka itu kita mesti tahu dulu mana usul, mana furu. Nah, kalau udah tahu begini kan orang Madura juga bisa lebih berani dari orang Bogor. Betul. Allahu Akbar. Ada lagi yang protes. Nah, ini dia nih, protes banyak bener, saudara. Ada nanya begini, Habib, kenapa sih orang Bogor anarkis, radikal? Kan nggak boleh seperti itu. Saudara, saya jadi teringat dulu dalam sejarah diceritakan Khalilullah Nabiyuna wa Sayyiduna Ibrahim alaihi salam itu pernah sendirian menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Bukan satu dua berhala, puluhan berhala dia hancurkan, saudara. Sendirian. Sampai ditangkap, diadili, dilemparkan ke dalam api yang menyala, tapi dengan izin Allah api tidak mampu untuk menyentuhnya, saudara. Alhamdulillah. Nah, yang menarik, Nabi Ibrahim udah ngancurin berhala orang habis-habisan, saudara. Saya buka di dalam Al-Quranul Karim 30 juz, saya nggak ketemu ayat yang berbunyi kana Ibrahimu radikalan. Nggak ada, saudara. Atau ayat yang berbunyi inna Ibrahima anarkisun. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Nabi Ibrahim kana hanifan muslimah. Nabi Ibrahim itu orang yang lurus, muslim yang baik. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan kalau kita buka Al-Quranul Karim, tatkala kita sampai ke ayat walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Ini ayat menceritakan tentang masjid yang dibangun oleh orang-orang munafikin yang semula minta izin kepada Rasulullah, janji demi Allah ya Rasulullah in aradna illal husna, kami tidak punya niat apa-apa bangun masjid kecuali kebaikan niat kami. Nabi izinkan, silakan bangun masjid. Tapi setelah masjid jadi, ternyata masjid tersebut dijadikan sebagai tempat kerusakan, kufur akan nikmat Allah. Bahkan dijadikan sebagai tempat untuk memecah belah kaum mukminin, saudara. Lalu apa yang terjadi? Semula Nabi berjanji akan datang ke masjid tersebut untuk sholat di sana. Tapi sebelum Nabi berangkat, datang tamu agung yang mulia, Sayyiduna Jibril alaihi salam, membawa wahyu Allah. Ayat tadi diberitahu kepada Nabi, saudara. Nabi dikasih tahu, hei Nabi Allah, walladzina ittakhadhu masjidan dirar, mereka-mereka yang bangun masjid tersebut sudah menjadikan masjid sebagai tempat kerusakan, tempat kufur kepada Allah, tempat untuk pecah belah orang-orang yang beriman. Bahkan di ayat yang berikut, la taqum fihi abada, jangan kau berdiri di dalamnya, jangan kau sholat di dalamnya abada, selamanya. Kaget kita punya Nabi, saudara. Beliau izinkan bangun masjid dengan janji digunakan untuk kebaikan. Ternyata masjid tersebut digunakan untuk memecah belah umat, saudara. Lalu apa yang terjadi? Nabi kumpulkan para sahabat. Terus Nabi tidak jadi berangkat ke sana, tapi ada instruksi dari Nabi. Apa instruksinya? Nabi mengatakan kepada para sahabat yang mulia, idhabu ila hadzal masjidil zalim ahlu, berangkat kalian, datangi itu masjid yang penghuninya sudah zalim. Mereka menjadikan masjid sebagai tempat untuk merusak persatuan orang-orang yang beriman. Zalim ahlu, zalim penghuni masjid tersebut. Sampai di sana kata Nabi, fahdimuhu wahriquhu, rubuhkan itu masjid dan bakar itu masjid. Masya Allah. Saudara, para sahabat sami'na wa ata'na.
Jadi dulu sahabat Nabi kalau disuruh sama Nabi sami'na wa ata'na. Orang sekarang kalau disuruh sama ulama, padahal ulama itu warasatul anbiya. Nah, orang sekarang kalau disuruh ulama sami'na wa pikir-pikirna. Nah, itu bedanya, saudara. Nah, kalau dulu sahabat Nabi, generasi sami'na wa ata'na. Mereka dengar, mereka taat, mereka berangkat. Sampai di sana penghuni masjid disuruh keluar. Masjid itu dirubuhkan dan dibakar, saudara, sampai rata dengan tanah. Masya Allah. Saudara, dengan kejadian ini, apa yang dinyatakan oleh Al-Quranul Karim? Apa ada dalam Al-Quran mengatakan Nabi Muhammad anarkis, radikal, teroris? Tidak ada. Bahkan dalam Al-Quran yang ada adalah wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad betul-betul berada di atas akhlak yang luhur, memiliki akhlak yang agung. Subhanallah. Jadi saudara, kita jangan terpengaruh dengan ucapan orang-orang di luar Islam, sehingga kita mudah sekali mengatakan kepada saudara kita radikal, anarkis, fundamentalis, teroris. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari tadi awal ceramah sudah saya sampaikan, mestinya kita tidak saling menjatuhkan, tapi mestinya kita saling mendukung, saling menopang. Kalau memang ada sesuatu yang tidak berkenan dilakukan saudara kita, ayo kita tegur, kita benahi. Kalau memang kita merasa gerah dengan gerakan salah satu saudara kita, yuk kita bertanya. Mungkin mereka punya dalil yang kita belum pernah baca, saudara. Bagaimana kita lihat Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala kitabnya Al-Muwatta ingin dijadikan sebagai sumber hukum untuk negeri kehalifahan saat itu, saudara. Tapi beliau dengan singkat menjawab, jangan, karena aku banyak, karena mungkin ada orang lain yang membaca yang aku belum baca. Masya Allah, saudara. Jadi kita tidak merasa suci sendiri, kita tidak merasa benar sendiri. Mungkin ada saudara kita yang melakukan itu, mereka punya dalil yang belum kita dengar, mereka punya hujah yang bisa mereka pertanggungjawabkan. Yang penting kita punya kesepakatan dulu, saudara, bahwa aliran sesat memang harus dibubarkan, aliran sesat memang harus ditolak dari negeri ini. Adapun kita berbeda cara, nggak apa-apa, itu buruk, saudara. Ada yang dengan cara lemah lembut, dengan cara yang santun, ada yang cara dengan cara yang tegas, saudara. Semua itu baik selama tidak melanggar syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Pak, Bu, dengan demikian saya rasa jelas bahwa kenapa kami menolak Ahmadiyah. Bahkan kami tidak akan pernah menerima kehadiran Ahmadiyah dimanapun juga, karena Ahmadiyah bukan dari ajaran Islam dan mereka berkedok Islam dengan tujuan untuk mengobok-obok akidah Islam, saudara. Nah, karena itu sekali lagi, kalau ada yang mengatakan, kalau ada umat Islam yang menyerang Ahmadiyah terus mengatakan Islam lawan Islam, itu tidak benar, saudara. Bukan Islam lawan Islam, tapi Islam lawan kesesatan, Islam lawan kemurtadan, Islam melawan kelompok-kelompok yang ingin mengobok-obok akidah Islam. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, maka itu sebelum saya akhiri, bersyukurlah para santri yang ada di pondok pesantren ini, saudara. Kita ada di dalam pondok, dibina oleh kiai-kiai kita, dibina oleh ustadz dan guru-guru kita. Kita selamat dari aliran-aliran sesat yang menyebar di luar, saudara. Kalau kita ada di luar pondok, belum tentu kita selamat dari pengaruh akidah-akidah yang rusak, aliran-aliran yang sesat. Tapi dengan kita ada di pondok, diawasi oleh kiai kita, diawasi oleh ustadz-ustadz kita, dibina, dididik oleh guru-guru kita, insya Allah akidah kita akan terjaga, iman kita akan terpelihara, dan kita selamat dari segala bentuk aliran sesat yang ada di luar pondok pesantren. Amin ya Rabbal Alamin. Apalagi pondok pesantren Syekhuna Khalil Bangkalan ini, saudara, masya Allah, ini termasuk garda terdepan di dalam perjuangan bukan hanya pertahanan, tapi juga penyebaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Republik Indonesia ini, saudara. Nah, kalau bukan pondok-pondok macam ini yang menjadi benteng ulama, yang menjadi benteng akidah, yang menjadi benteng kaum
kaum muslimin, kemana lagi kita bukan benteng-benteng kaum muslimin untuk menjaga akidah yang benar di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu saudara, keberadaan pondok-pondok pesantren salafiyah, pondok-pondok pesantren tradisionalis yang berjalan di thariqah Syafi'iyah, yang berjalan di thariqah Asy'ariyah, yang berjalan di thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di seluruh Indonesia, patut kita dukung, patut kita bela, patut kita pelihara, jaga dan kembangkan, karena inilah benteng akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang belum memasukkan anaknya ke pondok, masukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Percayakan pendidikan kepada kiai-kiai kita. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau kita bukan bertanya kepada ulama, belajar kepada ulama, dibimbing oleh para ulama, kepada siapa tempat bertanya kita, saudara? Dengan menyesal harus saya sampaikan, saudara, di Indonesia ini ada upaya dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin mulai memalingkan kiblat umat Islam, saudara. Di mana kalau dulu umat Islam berbondong-bondong untuk belajar ilmu pengetahuan agama di Timur Tengah, di Mekah, di Madinah, di Mesir, di Hadramut dan lain sebagainya, sekarang ini mulai ada upaya anak-anak kaum muslimin digiring untuk belajar Islam di Amerika, saudara. Belajar agama Islam di Inggris. Mereka buka tafsir, gurunya Yahudi. Mereka buka hadis, gurunya Nasrani, saudara. Mana ada orang kafir, Yahudi, Nasrani akan mengajarkan tafsir yang benar kepada kita? Mustahil, bohong, dusta, penipu. Ya Allah, hati-hati, saudara. Mereka yang pulang dari sana datang kembali ke negeri kita, mereka mengajarkan paham-paham sesat, paham-paham sekuler, paham-paham liberal, paham-paham pluralisme, paham-paham sesat yang bukan dari ajaran Islam, saudara. Masya Allah, saya bisa buktikan. Ada satu buku yang berjudul Fikih Pintas Agama, dan ada buku lain yang berjudul Lubang Hitam Agama. Kebetulan dua buku itu saya beli dan saya baca dari halaman pertama sampai halaman akhir. Apa mereka bilang? Mereka katakan dalam buku tersebut, saudara, bahwa Al-Quran bukan sumber hukum yang mutlak, dan Nabi Muhammad tidak sempurna, bahkan wajib untuk dikritik, saudara. Saya tanya, ini paham sesat tidak? Sesat tidak? Sesat tidak? Nah, inilah yang datang dari negeri sana, barat, ke negeri kita, menyebarkan paham-paham tidak benar. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan. Amin. Nah, baik, ibadah. Setelah panjang lebar, alhamdulillah, saya lihat di belakang orang tua kita, guru kita, Bapak Kiai Haji Abdullah Sahal, yaitu sudah bisa berdiri, berjalan. Beliau tadi ba'da isya masih diinfus, ya ikhwan, tapi sekarang beliau sudah bisa keluar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan diberikan kekuatan istiqamah di jalan alamin. Nah, nanti seusai acara ceramah saya ini, kita masih ada acara pelantikan, tentunya dengan restu dari kita punya orang tua, kita punya kiai, dan kita juga tentu minta doa dari semua kiai-kiai yang ada, agar front pembela Islam ini tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sebagai jabhah salafiyah thayyibah. Nah, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Baik, ibadah Allah, saya lihat ya, saya tidak salah lihat, betul, Bapak Kiai Haji Abdullah Syekhuna Khalil, yaitu sudah bisa berdiri, sudah bisa berjalan. Alhamdulillah, beliau sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik.
Nah, karena waktu sudah cukup malam, saya juga sudah lama berbicara, dan mudah-mudahan yang saya sampaikan jelas. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Nah, saya mau tanya semua jujur di sini sebelum saya tutup. Siap membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Siap membela Islam? Siap menegakkan hukum Allah? Siap berjuang? Siap membela para kiai yang istiqamah? Siap mendukung pondok pesantren? Allahu Akbar! Siap memerangi kemaksiatan? Siap perang lawan narkoba? Siap perang lawan perjudian? Siap perang lawan minuman keras? Siap perang lawan maksiat? Allahu Akbar! Alhamdulillah. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Nah, saya perlu kasih kabar juga Pak Bu ya. Sebetulnya tadi pagi saya sudah tidak mimpi sampai di Madura. Karena saya sudah 1 minggu sakit, 4 hari tidak bangun dari tempat tidur. Dan tadi pagi juga saya masih sangat-sangat payah. Ustadz Sobri Lubis tadi sudah berangkat habis subuh, saya berikan sedikit arahan supaya ya tahulah kondisi Madura bagaimana. Tapi entah kenapa begitu siang saya ditelepon kembali oleh ada Haji Nasir, ada Habib Abdurrahman Bahrega, diminta cobalah usahakan untuk bisa datang. Bismillah, tawakkal Allah. Saya datang, tapi entah kenapa sampai di sini akhirnya bisa ngomong juga sudah. Memang ini mudah-mudahan ini jadi merupakan berkah daripada Syekhuna Khalil Bangkalan, dan berkah daripada ulama-ulama salaf kita, dan berkah daripada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bisa ceramah ini malam. Ya, karena itu saya mohon maaf kalau dalam ceramah ini saya duduk. Biasanya saya kalau ceramah nggak pernah duduk. Biasanya saya diri. Nah, jadi bisa lebih energik. Tapi karena memang kondisi saya belum sembuh betul, saya duduk. Tapi nggak tahu bagaimana. Sampai di sini Allah kasih sehat, Allah kasih enak, Allah berikan bisa bicara. Ini tidak terlepas daripada keberkahan yang Allah limpahkan di acara ini. Alhamdulillah. Nah, untuk itu akhirnya sebelum saya turun dari tempat ini, sebagaimana tadi diumumkan, saya minta izin. Saya minta restu khususnya kepada orang tua kita, Bapak Kiai Haji Abdullah, yaitu yang merupakan keturunan penerus pejuang daripada Syekhuna Khalil, di mana saya minta restu dari semua kiai yang ada di sini. Insya Allah pada malam hari ini akan ada pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Front Pembela Islam, yaitu Kabupaten Bangkalan sekaligus dengan 18 DPC yang ada sekabupaten. Saya minta restunya, dan FPI ini adalah milik Anda. FPI ini berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah, dan Anda punya hak untuk menegur, meluruskan kalau FPI ke depan mempunyai salah jalan keluar dari akidah salaf ikhwan. Nah, kira-kira diizinkan tidak ini? Kira-kira ridho tidak? Ridho tidak? Allahu Akbar! Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pimpinan acara yang ada untuk memandu acara pelantikan ini. Dan sekali lagi sebelum kita tutup, yuk kita baca suratul Fatihah. Kali ini kita niatkan di barakatul Fatihah, yang kita niatkan kepada ruh dari al-alimul allamah ad-da'i wal mujahid fi sabilillah Syekhuna Khalil Bangkalan. Ala Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bi barakatihi wa asrarihi wa ulumihi wa anwarihi fi ad-din wa dunya wal akhirah. Wa Allah subhanahu wa ta'ala an yataghashshahum wa iyana bi rahmati wal maghfirah, wa an yahfazana min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan. Wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semuanya sama-sama kita baca doa Abu Nuwas ya ikhwan, rame-rame semuanya sebagai penutup saya punya ceramah. Ilahi lastulil firdausi ahla wala akwa ala naril jahimi fahab li
توبة واغفر ذنوبي فردوس أهلا ولا أكوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غفير ذنب العظيم فقنا عذاب النار تائبون إلى الله تائبون إلى الله إلهنا ذنب العظيم إلهي ربنا تقبل منا دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تقطع منانا وبلغ مقاصدنا وحسن مرادنا وحقق آمالنا واحسن عاقبتنا واصلح نياتنا إلهنا ذنب العظيم إلهي لست للفردوس أهلا ولا أكوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غفير ذنب العظيم ربنا تقبل منا دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تقطع منانا وبلغ مقاصدنا وحسن مرادنا وحقق آمالنا واحسن عاقبتنا واصلح نياتنا وألف بين قلوبنا واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين يا فتاه يا عليم افتح لنا فتحا قريبا وبركاتك ونصرتك يا خير الناصرين اللهم بارك لهذا المعهد اللهم أخرج من هذا المعهد القوادر الصالحة مؤمنين صالحين شاكرين صابرين مجاهدين في سبيل رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا وبارك لمن أحسن إلينا وبارك لمن أجرى هذا الخير في هذه الليلة المباركة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.